Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Amoghang diwasang kayira apena bahukena wa yang wijahate rating tadunang tasa jiwitang. Gunakanlah hari-harimu dengan produktif, sedikit atau banyak, karena setiap siang dan malam yang berlalu, kehidupanmu berkurang sebanyak itu. Demikian sabda para tera di dalam Teragata Sair 451. Selamat pagi, Namo Buddhaya. Pemimpin puja yang sangat-sangat saya hormati, Ibu, Bapak, upasaka, upasaka yang berbahagia. Pada hari ini kita memiliki kesempatan untuk melakukan kebajikan. Dan saya pribadi bersyukur pada hari ini masih bisa duduk. Tidak hanya sekedar duduk, juga bisa berbagi dhamma, walaupun suara saya tidak jelas. Tapi saya bersyukur saya masih bisa mempraktikkan dhamma. Ibu, bapak, saudara-saudara sekalian, saya akan katakan, kesehatan itu sangat penting. Kesehatan itu sangat penting. Kalau kita sakit, harta sebanyak apapun tidak mampu membuat kita bahagia. Kalau kita sakit, suami seganteng apapun tidak membuat kita bahagia. Kalau kita sakit, istri secantik apapun tidak membuat kita bahagia. Kalau kita sakit, rumah yang mewah, mobil yang mewah, tiket jalan-jalan pun tidak berguna. Oleh karena itu saya katakan kesehatan adalah sangat penting. Karena kesehatan kita bisa melakukan kebajikan sebanyak-banyaknya. Itu sebagai pendahuluan. Ibu, bapak, upasaka, upasika yang berbahagia, suara saya jelas? Waktu ini singkat. Jadi perhatikanlah dengan baik-baik. Dalam kehidupan ini, kita memiliki kesempatan terlahir sebagai manusia. Ada yang lahir sebagai kucing saat ini? Semua manusia? Kalau ada yang kucing, banyak-banyaklah berbuat kebajikan. Kita saat ini mendapatkan kesempatan terlahir sebagai manusia berkat parami yang kita kumpulkan dari kehidupan yang lampau. Dan juga kita mendapatkan kesempatan bertemu dengan Buddha Sasana. Kesempatan ini sulit. Tidak mudah. Karena Sang Buddha menjelaskan di dalam sutta-sutta, ya. Sang Buddha menekankan, Sang Buddha menjelaskan hidup sebagai manusia itu tidak mudah. Artinya sulit sekali.
Tetapi walaupun sulit, sekarang ini kita terlahir sebagai manusia. Terlahir sebagai manusia. Kalau di dalam paper itu mungkin bahasa tulisan, tetapi saya akan menyampaikan sesuai dengan bahasa lisan. Baru sebentar saya berbicara sudah sebelum jam 10. Sesuai dengan tema, begitu singkat kehidupan ini. Ibu bapak upasaka upasika sekalian, kehidupan ini adalah kesempatan untuk mengumpulkan kebajikan, untuk mengkondisikan kehidupan kita di masa depan, atau untuk menghadapi tumimbal lahir lagi supaya kita menjadi orang baik dan mulia. Kesempatan ini juga, atau kehidupan ini juga, kita bisa mencegah kelahiran-kelahiran di alam-alam yang rendah, alam-alam apaya, yang jauh lebih menyedihkan, yang jauh lebih menyakitkan daripada kehidupan saat ini. Kehidupan ini juga bisa memberikan kesempatan bagi kita untuk mencapai, untuk merealisasikan kebebasan nibbana. Mungkin Bapak Ibu tidak terlalu yakin, tetapi saya mengatakan kesempatan ini bisa memperoleh kebebasan nibbana apabila kita mampu mempraktikkan Dhamma dengan sebaik-baiknya. Ibu bapak upasaka upasika yang berbahagia, kehidupan ini terus berproses. Mulai dari kita lahir, sakit, mati, atau lahir, tua, mati. Sehingga begitu singkat kehidupan ini. Kehidupan yang saya maksud adalah usia. Saat ini, sekarang ini kita, siapapun Anda, orang kaya atau orang miskin, pejabat atau rakyat jelata, kita sama-sama sedang menjalani sisa-sisa kehidupan. Karena diyakini bahwa setiap abad yang berlalu, usia rata-rata manusia itu berkurang 1 tahun dari usia rata-rata di zaman Sang Buddha. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, sekarang ini sudah sekitar 26 abad sejak Sang Buddha parinibbana. Sedangkan usia rata-rata manusia di zaman Sang Buddha adalah 100 tahun. 100 tahun. 100 tahun dikurangi 26, tersisa 74 tahun. Artinya, usia rata-rata manusia saat ini sekitar 74 tahun. Jika ada yang lebih, itu bonus kebajikan. Kita bisa merenungkan Bapak Ibu upasaka upasika yang berbahagia. Jika seandainya hari ini, saat ini kita berusia 60 tahun, kita memiliki usia 60 tahun. 74 tahun dikurangi 60 tahun, lagi berapa tahun? 14 tahun. Hari ini tanggal 1 Desember tahun 2019. Bulan Desember itu ada 31 hari. Hari ini sudah kita jalani, tersisa 30 hari lagi.
maka tahun 2019 akan habis, akan berakhir. Yang tadi 14 itu tinggal dikurangi 1, lagi 13 tahun. Artinya bahwa usia kita berkurang 1 tahun lagi. Begitu seterusnya, setiap tahun berkurang dan berkurang. Sehingga tanpa disadari kehidupan kita atau kita saat ini dimakan oleh waktu. Lagi 13 kali akan merayakan tahun baru. Iya, kalau kita mampu hidup sampai 74 tahun. Kalau tidak, kita akan menyesal. Ibu bapak upasaka upasika yang berbahagia, kalau bukan saat ini, kapan lagi kita punya waktu untuk memperbaiki kehidupan kita? Karena kehidupan mendatang ditentukan oleh kesempatan saat ini. Ditentukan oleh kesempatan saat ini. Sehingga kalau kita lalai saat ini, kesempatan kita akan terbuang dengan sia-sia. Akan terbuang dengan sia-sia. Apalagi kehidupan ini sangat-sangat singkat. Sangat-sangat pendek. Kalau kita biarkan kesempatan itu berlalu dengan sia-sia, dan kita tidak melakukan hal-hal yang berguna, maka kita akan terus mengalami yang namanya tumimbal lahir. Lagi dan lagi tanpa henti. Kita akan mengalami mati, lahir, dan mati, lahir. Tanpa bisa dihitung. Bapak Ibu upasaka upasika yang berbahagia, Sang Buddha memberikan perumpamaan mengenai tentang singkatnya kehidupan ini di dalam Anguttara Nikaya bagian 74. Nanti bisa dicek di kitab suci Anguttara Nikaya Sattaka Nipata. Beliau menjelaskan bahwa dahulu kala hiduplah seorang guru spiritual bernama Araka yang bebas dari nafsu-nafsu. Araka ini memiliki siswa, ratusan murid. Doktrin yang ia ajarkan kepada siswanya adalah sebagai berikut. Sungguh pendek kehidupan manusia para Brahmana, terbatas dan singkat. Kehidupan ini penuh dengan penderitaan, penuh dengan pusaran. Oleh karena itu, bijaksanalah kita menyikapi kehidupan ini. Seseorang harus melakukan hal-hal yang baik dan menjalani kehidupan spiritual. Karena tak seorang pun yang lahir dapat lolos dari kematian. Sepanjang sejarah ini ada yang hidup abadi, ada yang hidupnya abadi, tidak ada. Bagaikan setetes embun di ujung sehelai rumput akan dengan cepat lenyap ketika matahari terbit, tidak mampu bertahan lama. Demikian pula para Brahmana, kehidupan manusia seperti setetes embun itu, singkat sekali. Bertahan beberapa menit, kemudian ketika matahari terbit, lenyap seketika.
lenyap seketika. Oleh karena itu, kita diminta untuk menyikapi dengan bijaksana. Karena kehidupan ini penuh dengan penderitaan, penuh dengan kesengsaraan. Seseorang harus melakukan, atau kita harus melakukan hal-hal yang baik dan menjalani kehidupan spiritual. Karena kita tidak akan bisa lolos dari kematian. Kemudian Sang Buddha melanjutkan, pada saat itu masa kehidupan adalah 60.000 tahun. 60.000 tahun. Dan pada usia 500 tahun gadis-gadis mulai dinikahkan. 500 tahun. Saat ini 18 tahun, 20 tahun sudah nikah. Apalagi di Lombok sana baru tamat SD sudah nikah. Nggak tahu itu bisa masak apa enggak. Tapi yang jelas ingin menikmati hidup. Bayangkan kalau dibandingkan dengan usia di masa kehidupan Araka, jauh sekali. 500 tahun baru bisa menikah. Dan penyakit waktu itu ada 6 macam, ada 6 jenis. Seperti kedinginan, ya, kelaparan, kehausan, kepanasan, kotor, dan kencing. Bisa dilihat di tulisan itu. Kalau dibandingkan dengan kehidupan saat ini, banyak sekali jenis penyakit. Anak yang beberapa bulan bisa penyakit kuningan. Penyakit kuning maksudnya. Kalau kuningan emas. Ada penyakit kuning, penyakit kanker, macam-macam, Pak. Sampai saya tidak bisa menyebutkan. Bahkan penyakit anak muda itu meriang. Meriang. Bahkan sampai yang paling enteng itu penyakit masuk angin. Ya, sangat banyak sekali. Tetapi pada waktu itu, seorang guru spiritual yang bernama Araka ini sudah mengajarkan kepada siswanya bahwa kehidupan ini sangat-sangat singkat. Sangat-sangat singkat. Bayangkan pada usia masa kehidupan 60.000 tahun. Apalagi ketika di zaman Sang Buddha 100 tahun, berapa kali lipat. Dan dibandingkan dengan saat ini, 60 tahun sudah terseok-seok. 60 tahun sudah tidak bisa namakara. 27 tahun sudah keriput seperti saya ini. Sudah kelihatan mau tuaan pengpeot. Artinya begitu singkat kehidupan ini. Singkat sekali. Walaupun kehidupan kita sebagai manusia ini singkat, tetapi kita memiliki kesempatan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang sangat-sangat istimewa, yang akan membuat hidup kita bahagia. Oleh karena itu, sudah sepatutnya kita menggunakan kesempatan ini untuk mengkondisikan tumimbal lahir yang akan datang supaya kita lebih baik dan mulia. Saat ini juga kalau kita mau berlatih, berusaha, maka kita bisa merealisasikan kebebasan dari derita. Apabila kita belajar dan praktik Dhamma. Intinya adalah belajar dan praktik Dhamma. Jangan belajar Dhamma supaya ingin dikenal. Itu tujuan yang sangat rendah.
Tetapi mari kita belajar Dhamma, belajar Sutta, belajar Abhidhamma, supaya kita mampu mengoreksi diri kita masing-masing. Jangan sekali-kali punya niat mengoreksi orang lain. Karena tujuan Dhamma itu diajarkan adalah untuk kebebasan. Makanya orang bijaksana malas debat-debat. Tidak ada artinya. Tidak ada artinya. Karena diam itu adalah emas. Diam adalah emas. Karena kita belajar Dhamma, maka 4 pintu alam yang rendah itu bisa kita tutup. Alam-alam apaya bisa kita hindari. Jaminannya adalah Dhamma. Belajar dan praktik Dhamma. Hanya apabila kita praktik Dhamma, maka 4 alam itu bisa ditutup dan kebebasan dapat kita peroleh. Tetapi bayangkan kalau Buddha tidak muncul di masa kehidupan kita, kita tidak bisa mempraktikkan Dhamma, kita tidak bisa bertemu dengan Dhamma. Karena Dhamma adalah jalan untuk memperoleh kesucian dan kebebasan. Oleh karena itu, kehidupan ini adalah kehidupan yang sangat mulia. Dari ujung sana sampai ujung sana sangat sedikit sekali daripada umat manusia yang ada di luaran sana, yang menggunakan sisa-sisa hidupnya untuk bersenang-senang, untuk berpoya-poya. Sedikit sekali. Oleh karena itu, kehidupan ini kehidupan yang mulia. Kehidupan yang mulia itu kita sendirilah yang harus berusaha. Untuk membuat hidup kita mulia, kita sendirilah yang harus berusaha. Bukan orang tua kita, bukan orang lain, tetapi kita sendirilah yang harus berusaha untuk menggunakan kesempatan ini berbuat baik. Karena Sang Buddha itu hanya sebagai penunjuk jalan, dan Sang Buddha mengajarkan Dhamma sebagai jalan untuk memperoleh kebahagiaan dan kesucian. Perbuatan baik itu bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja. Tadi sudah dibacakan arti dari Dhammanusati, dapat diselami oleh para bijaksana, tidak berselang waktu. Artinya di mana saja, baik itu di kantor, di toko, di perusahaan, di pabrik, bahkan di jalan juga bisa. Dengan cara bagaimana? Menjaga pikiran kita untuk selalu baik, menjaga ucapan kita untuk selalu baik, menjaga tindakan kita untuk selalu baik. Itu merupakan perbuatan yang baik. Tidak perlu menunggu kesempatan yang besar untuk melakukan kebajikan. Setiap saat kita bisa melakukan. Walaupun kecil, walaupun peluang itu kecil, segera lakukan. Karena kebajikan yang kecil apabila dilakukan setiap saat berulang kali akan menjadi besar. Ingatlah nasihat Sang Buddha di dalam syair Dhammapada 122. Jangan meremehkan kebajikan walaupun kecil. Dengan berkata, kebajikan ini tidak akan membawa akibat. Bagaikan sebuah tempayan. Bapak Ibu punya tempayan? Atau setidaknya ember? Nanti kalau hujan letakkan di depan rumah. Bagaikan sebuah tempayan akan penuh oleh air yang jatuh setetes demi setetes.
Demikian pula orang bijaksana. Sedikit demi sedikit akan memenuhi dirinya dengan kebajikan. Sebagai umat Buddha, puja baktinya berapa kali seminggu? Sekali. Kalau kita bandingkan dengan tetangga sebelah, kita sebagai umat Buddha, kita umat Buddha ini manja, ingin mencapai surga sembahyangnya 1 kali, tapi tidak mengapa, masih kita punya kesempatan untuk berusaha. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, jika kebajikan-kebajikan kecil itu sudah mampu kita lakukan, maka kebajikan yang besar pun dapat kita lakukan, dapat kita praktikkan. Seperti latihan melepas apa? Melepas keserakahan, kebencian, dan kebodohan batin. Yang merupakan 3 akar kejahatan yang membelenggu kehidupan kita sehingga kita mengalami lahir mati. Tetapi apabila kita mampu melenyapkan 3 akar kejahatan itu, mengubahnya menjadi kedermawanan, suka membantu, cinta kasih, kasih sayang, dan kebijaksanaan, maka kehidupan yang baik dan mulia dapat kita miliki. Sehingga kita tidak akan lagi terlahir sebagai apapun, karena akar kejahatan sudah mampu kita tuntaskan. Walaupun sulit Bante, karena sulit itulah kita harus berjuang. Karena sulit itulah kita harus berlatih. Karena menjadi baik itu butuh latihan. Kalau menjadi orang tidak baik tidak perlu latihan, tidak perlu datang ke wihara. Tetapi berlatih untuk tidak membunuh, itu butuh latihan. Berlatih untuk tidak mencuri, itu butuh latihan. Panati pata weramani sikha padang samadhyami nyang plek, mati dia. Apakah itu tidak butuh latihan? Butuh sekali untuk menahan rasa sakit dan gatal. Walaupun itu seekor nyamuk, sangat butuh latihan. Oleh karena itu, mari kita bergegas untuk melakukan kebajikan. Sang Buddha mengatakan di dalam syair Dhammapada 116, bergegaslah melakukan kebajikan, bersihkan pikiranmu dari kejahatan. Mereka yang enggan melakukan kebajikan akan senang melakukan kejahatan. Oleh karena itu, mari kita gunakan kesempatan ini untuk mendekatkan diri kita pada kebajikan. Karena kebajikan itu akan membuat kita bahagia. Kebajikan itu sumber dari kebahagiaan. Tadi di awal saya mengutip, gunakanlah hari-harimu dengan produktif, sedikit atau banyak. Karena setiap siang dan malam yang berlalu, kehidupanmu berkurang sebanyak itu. Titik saat di paper itu titik, tidak ada lanjutan lagi. Tapi saya minta waktunya sedikit saja. Siapa yang tidak senang merayakan ulang tahunnya? Saya rasa dari ujung sana sampai ujung sana semua senang, bahkan menanti-nantikan ulang tahunnya. Bahkan menabung untuk membeli kue yang gede, yang mewah, yang enak. Tetapi ketika ulang tahun, pernahkah
pernahkah kita merenungkan kalau usia kita berkurang? Sang Buddha mengatakan, setiap siang dan malam kehidupan kita berkurang. Tidak perlu menunggu 1 tahun, tetapi setiap malam usia kita berkurang. Artinya apa? Mari kita renungkan. Jangan kita sia-siakan kesempatan ini untuk melakukan kebajikan. Karena saya hanya mampu mengingatkan, Bapak Ibu lah yang harus berusaha. Kalau seandainya saya mampu membawa Ibu Bapak bebas dari derita, tidak perlu saya berbicara di sini. Tinggal saya gendong Ibu Bapak, ayo ke surga, ikut saya. 1 di kanan, 1 di kiri, 1 di pundak, atau saya pakai gerobak ya, kita ini tarik. Tetapi tidak, kita masing-masing yang harus berusaha. Tugas saya hanyalah mengingatkan Ibu Bapak, jangan lalai dengan kehidupan saat ini. Boleh sibuk, boleh mencari kekayaan, kedudukan, ketenaran, gelar sepanjang apapun, tetapi jangan lupa untuk mengumpulkan kebajikan. Saya akan menutup dengan syair lagu ciptaan dari Bante Sadanyano. Kurang lebih seperti ini. Cik cik bung, mari kita menabung. Cik cik bang, bukan menabung uang, tapi menabung kebaikan. Ketika Ibu Bapak menabung harta benda, jangan lupa untuk menabung kebajikan. Saya rasa itu saja dapat saya sampaikan. Semoga semuanya tidak jenuh. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi Ibu Bapak. Dan jikalau dianggap tidak bermanfaat, jangan dimasukkan ke dalam hati. Karena apabila kita menyimpan barang yang tidak kita sukai, itu akan menyakiti hati. Oleh karena itu, jika tidak suka, dianggap tidak bermanfaat, jangan tunggu saya bangkit dari tempat ini untuk membuangnya. Saat ini buang jauh-jauh. Tetapi jika dianggap bermanfaat, jangan hanya dijadikan bahan koleksi, tetapi mari kita gunakan sebagai pedoman hidup untuk memperoleh kebahagiaan dan kebebasan. Semoga semuanya maju dalam Dhamma. Semoga semuanya berbahagia. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadhu, sadhu, sadhu.